What's up, bro, kembali di sini lagi dengan video yang bahas Star Gadget. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang barang-barang yang saya bawa setiap hari tapi non-Apple produk. Ya, saya harus kasih disclaimer di awal karena mungkin beberapa dari kalian itu banyak yang sudah mengatakan bahwa saya adalah Apple fanboy. Sebenarnya nggak gitu juga, karena untuk kesehariannya saya juga pakai produk-produk yang non-Apple, dan itu akan saya bahas di video kali ini. Dimulai dari laptop. Laptop yang saya gunakan sehari-hari adalah laptop dari Asus. Ini adalah Asus ZenBook 13 UX344F. Yes. Kenapa saya menggunakan laptop ini? Simple sih, karena laptop ini compact banget. Ini 13 inch, tapi ukurannya sendiri itu bahkan lebih kecil dari kertas F4 kata klaim si Asus sendiri. Memang dari segi portabilitas adalah jualan utama, tapi satu hal yang saya suka dari laptop ini adalah dalemannya alias prosesor dan lain-lain ya. Dia menggunakan Intel Core i7 10 Gen. Yes, ini adalah generasi terbaru dari Intel. Lalu kemudian dia dilengkapi RAM 16 GB, kemudian dengan kartu grafis MX 250. Itu adalah dua hal yang saya suka, portabilitas dan juga spek yang gahar. Ada fitur-fitur yang saya suka yang ada di laptop ini, seperti dia sudah support Windows Hello alias bisa membuka layar dengan hanya menunjukkan wajah saya, karena kalau misalnya kalian lihat di sini ada merah-merah sedang menembak-menembak, itu adalah infrarednya itu sendiri. Jadi yang perlu saya lakukan, saya cukup menghadapkan wajah saya ke laptop gini aja dan dia akan otomatis kebuka kayak gitu. Lalu kemudian ada satu hal yang mungkin dari layar itu nggak kelihatan, adalah trackpad dari laptop ini multifungsi, bukan kayak trackpad biasa. Kelihatannya kayak hitam, tapi sebenarnya ini adalah second screen alias layar kedua. Dan ini bisa saya gunakan macam-macam fungsinya sebagai alat bantu. Kayak misal kalkulator juga bisa dilakukan di sini. Terus kemudian kalau misalnya saya ingin menjadikan trackpad ini sebagai trackpad, saya perlu menekan kayak gini aja. Terus kemudian ini bisa saya drag ke bawah sini. Kalau misalnya saya pakai mouse, dan di sini akan muncul browser saya di sini. Dan ini bisa di full screen sih. Saya bisa nonton YouTube di sini. Bisa nonton YouTube dari trackpad. Ini adalah salah satu keunggulan dari laptop ini. Di luar itu, hal-hal yang saya suka lainnya ya seperti keyboard saya suka, nggak masalah. Port sudah lengkap juga, HDMI, USB-C, kemudian ini power, USB-A juga ada, kemudian micro SD slot, USB-A, dan juga headphone jack. Jadi menurut saya ini sudah oke. Dan dia punya airflow yang oke banget, karena kalau misalnya saya angkat gini, bagian tengahnya atau bagian keyboardnya ini akan ikut terangkat kayak gini lah. Itu adalah beberapa hal yang saya suka dari laptop ini. Oke, itu adalah laptop. Bagaimana dengan handphone daily driver yang saya gunakan sehari-hari? Adalah handphone ini, Galaxy Note 20 Ultra Samsung ya, handphone dari Samsung. Alasan saya kenapa suka handphone ini ada dua. Yang pertama adalah layar. Layar dari handphone ini nih luas banget kalau misalnya kalian lihat ya. Ini bener-bener full layar semua. Bezelnya tipis, bagian samping-sampingnya itu agak melengkung. Kelemahannya mungkin kadang kepencet-pencet nggak sengaja, wajar, tapi saya akali dengan menggunakan casing. Lalu hal yang kedua yang saya sukai adalah S Pen. Yes, S Pen kita temukan di sebelah kiri ini. Kelemahannya mungkin agak susah dikeluarkan karena normalnya saya menggunakan handphone kayak gini. Jadi kalau misalnya dikeluarin tuh kayak ngebentur tangan saya yang sebelah sini. Agak nggak enak sebenarnya, tapi ya lama-lama kebiasaan. Dan saya bisa coret-coret apapun menggunakan S Pen ini. Dan S Pen ini bukan cuma berfungsi layaknya bolpen gitu aja ya, tapi kita bisa ngapa-ngapain banget. Karena dia juga sudah support Bluetooth. Jadi kalau misalnya saya contohin, saya nyalain kamera gini ya. Jadi saya bisa mengontrol kamera dari handphone ini hanya menggunakan S Pen. Kalau misalnya saya ingin ngeflip dari kamera belakang ke kamera depan, cukup pencet aja, swipe ke atas. Dan saya bisa selfie. Kalau misalnya mau ganti menu, swipe kanan, swipe kiri. Yes. Kemudian dibalikin lagi seperti itu. Dan masih banyak fungsinya, seperti kita bisa menggunakan AR Doodle juga menggunakan S Pen ini, karena dia sendiri sudah punya Bluetooth ya. Jadi enak banget. Lalu karena dia adalah handphone termahal yang dimiliki Samsung saat ini, harganya 18 juta, walaupun ada yang lebih mahal, Z Fold 2.
Tapi menurut saya ini adalah handphone termahal yang tidak bisa ditekuk-tekuk. Jelasnya kamera dari handphone ini juga oke banget menurut saya. Walaupun kelemahannya adalah tonjolan dari kamera ini kerasa menonjol sekali, itu bisa dilihat ya. Ini lebay banget ya saya lihatnya. Tapi ya udah, saya punya solusi sih sebenarnya. Solusinya adalah saya pakaiin casing. Jadi kalau saya pakaiin casing kayak gini, ya langsung sejajar ya. Dan ini adalah casing asli dari Samsung. Saya sengaja beli yang ini. Kemudian satu hal yang saya suka jelas adalah desain premium sih. Apalagi warna Mystic Bronze kayak gini nih, kerasa premium, kerasa mahal gitulah. Itulah mengapa saya menggunakan benda ini sebagai handphone daily driver. Tapi ini adalah handphone yang saya gunakan untuk kerja, untuk WA, email, dan lain-lain. Tapi saya punya satu handphone lagi, yaitu sebuah handphone gaming yang saya gunakan sehari-hari, yaitu Asus ROG 3. Nggak ada lawan sih buat ngegame karena banyak alasan. Yang pertama, handphone ini dijual resmi dan dia punya top notch untuk urusan spek. Penggunaan prosesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Yang saya pakai ini adalah yang memiliki RAM 8GB dan internal storage 128GB. Harganya 9,999 juta rupiah. Tapi di harga segitu, handphone ini memang benar-benar dikhususkan untuk gaming. Yang pertama dari layar, refresh rate-nya 144 Hz dengan respon time-nya 1 milisecond aja. Itu dari layar ya, walaupun di bagian bawah sama atas itu ada jidatnya, tapi saya ngerasa nggak masalah karena handphone ini memberikan fitur-fitur lain yang memang dikhususkan untuk para gamer. Contohnya apa aja? Yang pertama, speaker. Speaker dari handphone ini nggak ada di bagian bawah atau di samping kanan kiri, nggak ada. Dia memiliki stereo speaker, tapi speakernya itu posisinya ada di kanan dan kiri, langsung ngadep ke user, ngadep ke pengguna kayak gini. Dan kalau dilihat di sini USB-C-nya agak nyamping kayak gini. Enaknya adalah kalau misalnya saya gunakan untuk bermain game kayak gini, tangan saya tuh nggak kehalang sama charger atau headset sih. Dan kalau misalnya dilihat di bagian sini, ini adalah port USB-C yang kedua. Jadi kalau misalnya pun terpaksa harus main game sambil ngecharge, itu bisa dilakukan karena yang sebelah sini bisa sambil ngecharge. Pakai headphone sambil ngecharge sudah bisa ngegame. Kemudian baterai dari handphone ini juga gede banget, 6000 mAh. Sudah support fast charging 30 watt. Jadi ya nggak ada alasan buat saya untuk nggak punya handphone gaming yang keren kayak gini. Dan dengan fitur-fitur yang sudah ada pada handphone ini yang sudah saya sebutkan barusan, akhirnya ya pilihan saya jatuh ke handphone ini untuk dijadikan handphone gaming. Ini adalah Asus ROG 3. Kamera, gimana dengan kamera? Saya nggak pakai sih karena ya ini bener-bener buat gaming aja. Dia punya 3 sih sebenarnya kameranya, cuma ya bukan concern utama saya karena saya benar-benar menggunakan handphone ini sebagai handphone gaming. Lalu bagaimana dengan earphone? Saya biasanya menggunakan headphone ini dari AKG. Saya sebenarnya dapat ini gratisan dari Samsung sih. Jadi shout out to Samsung, terima kasih. Dapat pouch kayak gini dan ini benar-benar enak banget kalau bisa dibawa-bawa. Ini adalah AKG Y500, AKG Y500. Kenapa Samsung ngasih saya AKG? Karena headset dari Samsung juga, headset bawaan dari Note 20 itu juga mereknya AKG gitu. Makanya kalau misalnya mereka ngasih ya headset AKG juga kayak gini. Saya suka headphone ini walaupun dia tidak memiliki active noise cancellation, tapi menurut saya padnya ini kerasa empuk. Kemudian fitur-fiturnya menurut saya juga sudah oke. Dia sudah Bluetooth juga, jadi kalau misalnya mau connect cukup nyalain kayak gini aja dan nanti dia akan menyala warna biru-biru. Itu artinya dia sudah ready to connect via Bluetooth. Tapi saya gunakan headset ini biasanya itu untuk 2 tujuan. Yang pertama buat ngedit video, dan yang kedua saya gunakan untuk gaming. Nah kalau misalnya saya gunakan untuk edit video, saya nggak kepingin delay kan. Jadi saya biasanya menggunakan kabel yang ada pada kabel bawaannya. Yang perlu saya lakukan adalah cukup mencolokkan aja kayak gini. Terus kemudian saya colokin ke laptop. Sudah, saya bisa pakai untuk edit video. Hal kedua yang saya lakukan tadi adalah gaming. Nah, di Asus ROG 3 itu menyertakan dongle kayak gini yang bisa saya gunakan untuk sebagai adapter dan saya bisa colok langsung seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya ya biar saya bisa ngegame tanpa adanya delay. Karena kalau misalnya Bluetooth tuh mau nggak mau tetap ada delay ya. Kalau misalnya kayak jejak langkah kayak gitu orang-orang sekitar, apalagi kalau misalnya saya main PUBG, itu kerasa banget kalau misalnya ada delay dan itu mengganggu sekali. Itulah kenapa saya menggunakan headset AKG Y500 ini sebagai alat bantu untuk ngegame saya. Next, kalau misalnya saya ingin mendengarkan musik, saya cukup headphone earbuds
Saya cukup menggunakan earphone Samsung Galaxy Buds Live. Yes, seperti ini. Ini adalah Bluetooth juga, karena saya nggak butuh yang latency tinggi, karena tidak saya gunakan untuk gaming. Jadi ya udahlah, ini adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Kenapa? Karena saya dapetin ini juga gratisan dari Note 20 Ultra. Dan yang mengejutkan adalah kualitas suaranya itu oke juga loh. Walaupun bentuknya kelihatan agak aneh kayak gini, kayak biji gini lah, kayak bin, kayak ginjal gitulah. Dia memang punya fitur Active Noise Cancellation, tapi review singkat saya adalah untuk urusan Active Noise Cancellation, AirPods Pro nggak ada lawan. Tapi untuk urusan audio, ini Galaxy Buds Live ini lebih enak, lebih bagus suaranya dibanding AirPods Pro. Itu adalah catatan penting. Dan karena saya menggunakan handphone Samsung, jadi ekosistem Samsung itu juga sudah support dan kerasa seamless banget. Dimulai dari pairing yang gampang sekali, lalu kemudian kita juga bisa mengatur fitur berbagai macam, equalizer dan lain-lain itu juga bisa dilakukan di handphone Samsung Note 20 Ultra saya. Jadi ini adalah pilihan terbaik. Sudah memiliki USB-C juga untuk charging, tapi dia juga sudah support wireless charger. Jadi kalau misalnya saya mau ngecas, saya cukup taruh aja di wireless charger saya dan saya tinggal tunggu semalaman. Informasi baterai bisa dilihat dari handphone. Dan itu simple banget. Ini adalah alat kedua saya yang saya bawa setiap hari. Lalu kemudian untuk mentenagai itu semua, saya butuh power bank kan. Power bank pilihan saya adalah Anker. Yes, ini dapat pouch-nya. Ini pouch-nya sudah kelihatan jelek gini ya, maklum ya, karena memang ini umurnya sudah 2 tahunan dan saya ngerasa ini masih oke banget. Ada logo Nintendo Switch karena sebenarnya ini memang Anker Power Core 13400 yang Nintendo Switch Edition. Jadi kapasitasnya ini adalah 13.400. Dengan kapasitas segitu saya bisa ngecas handphone yang kapasitasnya 4.000-5.000 itu sampai 2 kali. Yang saya suka bahannya ini berbahan made kayak gitu dan desainnya tuh kerasa simple banget tuh. Bisa dilihat power delivery USB-C yang bisa digunakan untuk ngecas power banknya ini sendiri maupun untuk mentenagai device yang ingin kita cas. Kemudian ini juga ada USB 3.0 yang sudah memiliki IQ alias intelligence. Jadi dia bisa mengetahui device itu bisa mampu menerima seberapa cepat ya. Tujuannya adalah ya biar baterai dari handphone atau device yang kita cas itu nggak overpower kayak gitulah. Seperti itu adalah power bank andalan saya. Dan kalau misalnya dilihat di sebelah sini kita akan menemukan lingkaran yang menunjukkan kapasitas dari power bank ini sendiri. Ini barusan saya cas jadi kelihatannya full. Dan menurut saya sih desain simple itu adalah alasan utama saya memilih power bank ini walaupun harganya lumayan mahal. Lalu alat terakhir yang saya gunakan sehari-hari, sebenarnya kalian mungkin lihat dari tadi adalah jam saya. Saya menggunakan Galaxy Watch 3. Ini adalah smartwatch terbaru dari Samsung. Apa yang saya suka dari jam ini? Ada 2 hal yang saya suka. Yang pertama adalah desainnya yang saya ngerasa sih ini kayak jam beneran. Kayak laki-laki beneran, desain melingkar kayak gini. Ini bisa dilihat pinggirannya stainless steel gini berbentuk chrome. Kemudian di belakang juga kita melihat beberapa sensor-sensor. Lalu hal kedua yang saya suka adalah user experience dari jam ini. Jadi kalau saya ingin melakukan navigasi atau swipe-swipe itu yang perlu saya lakukan, saya cukup merotate aja bagian bezelnya ini. Dan ini bisa langsung kayak gerak-gerak gitu. Dan ini enak banget gitu loh, kayak memuaskan perasaan gimana ya, kayak enak gitu, seneng gitu rasanya tuh. Kalau diem tuh bahkan saya putar-putar sendiri gitu kalau kurang kerjaan. Tapi mungkin bahaya juga untuk masa depannya. Tapi saya suka sekali. Di luar itu, karena ini adalah jam terbaru dari Samsung, dia punya beberapa fitur yang memang baru ya di tahun 2020. Di antaranya adalah blood oxygen level. Jadi kita bisa mengukur kadar oksigen dalam darah kita. Sebagai contoh, kalau misalnya saya klik measure segini, dan di bagian belakangnya dia akan menembakkan infrared kayak gitulah. Tujuannya memang yaitu bisa mengukur kadar oksigen dalam darah yang juga akan kita temukan pada Apple Watch generasi ke-6. Tapi ada satu kekurangan menurut saya dari jam ini adalah di dalam paket pembeliannya strap yang disediakan adalah strap kulit kayak gini, yang akhirnya membuat saya jarang menggunakan jam ini untuk olahraga, karena saya tahu olahraga keringat itu bukan sahabat yang baik dari bahan kulit kayak gini. Walaupun sebenarnya strapnya ini mudah sekali dilepas di bagian dilepas lagi ya nggak apa-apa lah. Di bagian dalamnya ini kita akan menemukan sebuah
kayak ginian lah. Ini apa ya namanya ya? Ini tinggal digeser kayak gini aja dan nanti kita langsung bisa ngelepas jamnya. Kayak gitu. Ini ada keterangan ya. M or L 22. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari strap cadangan ke tukang jam, nyari yang ukurannya adalah 22. Kayak gitu. Dan karena handphone saya juga Samsung, otomatis ekosistem Samsung yang saya rasakan itu juga kerasa lebih enak karena saya bisa mengontrol watch face itu melalui handphone saya ini. Saya bisa mengontrol semuanya itu melalui aplikasi yang namanya Galaxy Wearable. Di satu aplikasi ini kita akan bisa mengontrol beberapa device. Di antaranya adalah Galaxy Watch saya, kemudian ada Galaxy Buds juga, bisa kelihatan ya. Nah, kalau misalnya saya buka watch faces ini, saya benar-benar bisa mengganti-ganti wajah dari jam saya dan pilihannya banyak sekali, dan ini juga open third party. Jadi kita bisa cari watch face yang dijual juga banyak sekali, dan itu adalah dukungan ekosistem Samsung terhadap produk-produk Samsung itu sendiri. Oke, itu adalah beberapa device yang saya gunakan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi referensi buat teman-teman semua kalau misalnya kalian ingin membeli suatu barang. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini kalau misalnya kalian ingin mendukung. Dan jangan lupa juga follow account Instagram saya @ibrokumar, dan juga second account saya, bukan second account untuk stalking, tapi saya gunakan untuk menjual barang-barang saya alias barang habis review, yaitu accountnya adalah @ibrokumar. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya Bro Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.